Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan banyak sekali kebaikan kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adab atau Kitabul Adab yang pada sore hari ini masih membahas seputar adab-adab berkaitan dengan Al-Quran, ya, bagian yang ketiga. Kita akan lanjutkan apa yang beliau bahas di kitab ini berkaitan dengan hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dan juga nifas. Beliau mengatakan jawazu qiraatil Qur'ani lil haidi wan nufasa. Bolehnya membaca Al-Quran bagi wanita haid dan juga nifas. Wadhalika li'annahu lam yathbut dalil yata'ayyan al-masiru ilaihi alal mana' min dhalik. Yang demikian itu kenapa boleh? Karena tidak ada dalil yang secara tegas melarang wanita haid dan nifas untuk membaca Al-Quran. Walakin biduni masil mushaf, akan tapi yang dimaksud dengan membaca di sini adalah tanpa menyentuh mushaf. Jadi yang kita bahas kemarin adalah larangan memegang mushaf. Larangan memegang mushaf itu orang junub nggak boleh, wanita haid dan nifas juga nggak boleh. Tapi kalau membaca wanita haid dan nifas itu tidak ada dalil yang melarang. Berkata Al-Lajnah Ad-Daimah, lembaga komite fatwa Arab Saudi, mereka mengatakan amma qiraatul haid wan nufasa al-Qur'ana bila massi mushafin fala ba'sa bihi fi as-sahih qaulail ulama. Adapun membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas tanpa memegang atau menyentuh mushaf, maka la ba'sa, tidak mengapa. Ya. Fi as-sahih qaulail ulama, menurut salah satu pendapat ulama yang lebih tepat. Jadi memang ada khilafiyah dalam masalah ini, ada ulama yang tetap melarang walaupun tidak memegang mushaf, dan ada ulama yang membolehkan, dan inilah dianggap lebih tepat oleh Lajnah Ad-Daimah, yaitu pendapat yang membolehkan. Li'annahu lam yathbut 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yamna'u dzalik, karena tidak ada dalil yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang hal tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya solusi bagi wanita haid dan nifas, ya dia bisa membaca dari komputer misalnya, dari laptop, tidak masalah. Ya, dia pakai mouse gitu ya. Kemudian dia bacanya dari komputer atau dari laptop. Atau seandainya dia punya tablet, ya dia bisa menggunakan tablet. Tapi untuk kehati-hatian, dia jangan juga tangannya menyentuh huruf-hurufnya dalam Al-Quran, tapi dia sentuh bagian yang bukan huruf Al-Quran. Atau dia bisa menggunakan alat bantu pen seperti ini ya, dia geser-geser ya. Itu insya Allah akan lebih aman ya, lebih keluar dari pendapat ulama, keluar dari khilafiyah ulama, dan tentunya tetap mendapatkan pahala ya. Jadi ini juga solusi ya bagi wanita yang mungkin ketika bulan Ramadan dia haid ya, dia merasa nggak ada kerjaan, nggak ada sesuatu yang bisa dilakukan, padahal dia bisa baca Quran ya. Atau ketika umroh, mana tahu ketika umroh haid gitu ya, merasa tidak bisa beribadah di tanah suci, padahal dia masih bisa baca Quran. Sehingga ini pendapat yang lebih tepat insyaallah ta'ala. Baik, poin berikutnya yang ke-10, istihbabu ya tanzifi al-fam bisiwaki qabla tilawah. Disunahkan untuk membersihkan mulut, ya, tanzif, membersihkan mulut dengan siwak atau sikat gigi sebelum membaca Al-Quran. Dzalika ta'adduban ma'a kalamillah. Ini merupakan bentuk beradab
kepada kalamullah, kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qari'a lamma kana muridan litilawati kalamillah hasuna minhu yutayyiba famahu, ya, wa yunadzifuhu bisiwak. Maka setiap orang yang mau membaca Quran, ya, seorang pembaca Quran ketika dia mau membaca Quran, membaca kalamullah, maka sungguh amat hal yang baik, ya, ketika dia mewangikan mulutnya atau mewangikan mulutnya dan membersihkan mulutnya dengan siwak. Au bima yahsulu bihi at-tanzif, atau dengan apapun yang punya fungsi yang sama. Jadi tidak harus siwak yang kayu siwak itu, bukan. Yang penting membersihkan mulut, ya, bisa dengan sikat gigi kalau di zaman sekarang, ya, sikat gigi dan juga odol misalnya. Itu pasta gigi seperti itu tidak masalah, ya, yang penting fungsinya adalah membersihkan mulut. Wala syakka anna fi hadza ta'adduban ma'a kalamillah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang demikian merupakan bentuk beradab kepada kalamullah. Waqad yusta'nas lidzalika bihadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan hal ini didukung oleh hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, Hudzaifah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama litahajjud minal laili yashusu fahu bisiwak. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun untuk salat tahajud di malam hari, maka beliau terlebih dahulu membersihkan mulutnya dengan siwak. Ya, tentu dengan itu beliau membaca Quran, membaca ayat-ayat yang ingin beliau baca tentunya dengan mulut yang bersih. Ya, ini hukumnya mustahab, dianjurkan. Yang berikutnya, yang ke-11, minas sunnah al-isti'adzatu wal basmalatu 'inda tilawah. Dan di antara sunnah ketika kita hendak membaca Al-Quran atau tilawah adalah mengucapkan isti'adzah, yaitu kalimat perlindungan kepada Allah, wal basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Minas sunnati al-isti'adzatu qabla tilawah. Di antara sunnah adalah memohon perlindungan kepada Allah sebelum membaca Al-Quran. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil dari sunnah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Wa minas sunnati ma rawahu Abu Sa'id Al-Khudri qala. Dan di antara dalil dari sunnah adalah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kata Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di malam hari, beliau bertakbir kemudian mengatakan, Maha suci engkau, ya, Allahumma wa bihamdika, Maha suci engkau ya Allah dengan pujian kepadamu, ya, dan sungguh tinggi namamu, ya, maha tinggi namamu, ya, kemudian dan tidak ada ilah atau tidak ada sembahan selain engkau. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah thalathan, beliau mengatakan la ilaha illallah 3 kali. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengatakan Allahu akbar kabira thalathan, beliau mengatakan Allahu akbar kabira. Kemudian beliau mengatakan a'udzu billahi as-sami' al-alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, yaitu berlindung dari bisikannya, dari tiupannya, dan dari dari hembusannya dan dari tiupannya. Tsumma yaqra, kemudian barulah beliau membaca Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum membaca Quran sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl tadi.
Namun ta'awudznya mungkin ini lebih panjang daripada yang kita hafalkan biasanya ya. Ada agak cukup panjang ya. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Fatahsulu lana minal ayah wal hadith sighatani lil isti'adzah. Maka dengan demikian menurut ayat di atas dan juga hadis, kita punya dua sighah, dua lafaz, dua bentuk lafaz untuk beristi'adzah atau untuk berlindung kepada Allah. Yang pertama dari surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini adalah bentuk yang paling sederhana yang diambil dari surat An-Nahl. Sedangkan dalam hadis tadi, ya a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan juga boleh juga yang ketiga, a'udzubis samii'il alim minasyaitonir rajim. Ini juga perpaduan dari kedua yang di atas ya. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, walaupun tidak disahihkan oleh Al-Albani. Namun ini juga disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti. Jadi ini juga termasuk yang dipakai oleh para ulama, lafaz-lafaz isti'adzah. Ya, seandainya mungkin kita kesulitan menghafal yang panjang, maka kita cukupkan dengan yang biasa kita hafal ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa yustahabbu lil qari ay ya'mala bihadhihi wa hadhihi. Maka dianjurkan bagi seorang pembaca Quran untuk mengamalkan mana saja yang di antara tiga yang di atas ya, mau yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 ya, silahkan, atau semuanya divariasikan itu juga lebih baik ya, karena kaidah mengatakan mengamalkan semua riwayat lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Kalau ada beberapa riwayat tentang tasyahud, tentang bacaan-bacaan yang ada variasinya, maka yang lebih afdal itu mengamalkan semua ya, daripada sama satu saja, karena itu berarti menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kemudian wa faidatul isti'adzah, dan faidah dari berlindung kepada Allah adalah liyakuna asyaiton ba'idan an qalbil mar'. Tujuannya supaya syaitan itu jauh dari hati seorang mukmin ya. Wa huwa yatlu kitaballah hatta yahsula lahu bidzalika tadabbur al-Qur'an. Sehingga dia membaca Al-Quran dan dengan itu dia bisa mentadaburi Al-Quran, dia bisa merenungkan isi Al-Quran. Hatinya bisa hadir untuk kemudian merenungkan bacaan Al-Quran. Kalau diganggu setan ya hatinya susah untuk hadir ya. Wa tafahum ma'anihi, dan juga dia dapat meraih pemahaman terhadap makna-makna Al-Quran. Wal intifa'u bihi, dan dapat mengambil manfaat dari bacaan tersebut. Kadang-kadang manfaatnya bukan sekedar tadabbur ya, bukan sekedar kemudian memahami makna, bahkan bisa sampai menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah ya, menjadikan dirinya kemudian semakin khusyuk ya, dengan dia hatinya terbebas dari godaan setan ya. Dia dapat manfaat tambahan dari membaca Al-Quran. Lianna hunaka farqun baina an taqra'a al-Qur'an wa qalbuk hadir wa baina an taqra'a wa qalbuk lahin. Karena beda antara ketika kau baca Quran dan hatimu dalam kondisi hadir, dalam kondisi merenungkannya ya, betul-betul menghadirkan hati, dan antara ketika engkau baca Quran namun hatimu lalai, akan berbeda. Qalahu Ibnu Utsaimin, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Amal basmalah, adapun terkait basmalah tadi terkait isi ada sudah selesai. Adapun basmalah fahiya sunnah. Nah, adapun membaca basmalah maka hukumnya sunnah. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina. Suatu hari Nabi SAW berada di sekeliling kami atau berada di tengah-tengah kami
idh aghfa ighfa'ah, dan ketika itu beliau diserang kantuk, ya, terserang satu kantuk, ya, sehingga mungkin beliau menunduk. Tsumma arafa ra'sahu mutabassiman, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum. Nah, ini mungkin bukan karena ngantuk ternyata, ya, beliau seperti ngantuk, ternyata beliau menunduk itu bukan karena ngantuk, karena ketika mengangkat kepala beliau ternyata tersenyum. Faqulna ma abhakaka ya Rasulullah, maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Qala, Nabi mengatakan, ya, unzilat alayya anifan surah, telah turun kepadaku sebuah surat barusan. Ketika saya menunduk tadi, ternyata sebuah surat turun kepadaku. Faqara'a, maka Nabi SAW mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, padahal itu bukan bagian dari surat tersebut. Surat Al-Kautsar dimulai dari inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah mengaruniakan kepadamu Al-Kautsar, ya. Al-Kautsar bisa bermakna kebaikan yang banyak, bisa juga bermakna satu telaga di akhirat, ya. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah demi Rabbmu dan berkorbanlah, yaitu menyembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar, dan orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tersenyum karena gembira mendapatkan anugerah Al-Kautsar. Ya, dan seterusnya, ya, hadis ini dipotong sampai di sini. Sehingga ini dalil bahwasanya kita memulai membaca Quran dengan bismillah itu sunnah. Taib. Oh, ini ada penjelasan di catatan kaki yang belum saya bacakan, ya. Ada bacaan tadi apa? Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ya, ini ada penjelasan di catatan kaki, ya. Hamzihi, ya. Ya, hamazah syaitan al-insana hamzan. Apa yang dimaksud dengan hamz, ya? Hamz adalah ketika setan itu membisikkan was-was. Jadi hamzihi itu atau hamzihi itu adalah was-was dari setan. Kita berlindung kepada Allah dari setan berupa bisikan was-wasnya. Ya, bisikan was-wasnya. Adapun nafukh itu adalah bermakna al-kibr, yaitu kesombongan, ya. Jadi berlindung dari kesombongan setan, ya. Nafukh ini punya satu akar kata yang sama dengan nafukh yang artinya meniupkan, ya. Karena nafukh ini karena ketika orang sombong itu sebetulnya jiwanya dan nafas itu menjadi satu dan harus dia keluarkan kesombongan tersebut, seperti orang meniup keluar kesombongannya, sehingga disebut nafakh, ya. Yang maknanya di sinilah al-kibr, yaitu kesombongan. Jadi berlindung dari was-was setan, dan berlindung dari kesombongan setan, dan berlindung dari satu lagi, yaitu nafath, ya. Nafath artinya tiupan, ya, tiupan, nafath, ya. Ini juga seperti orang ruqyah itu kan seperti ada niup tapi dengan ada sedikit ludah yang keluar, itu namanya nafath. Nah, ini juga kita bilang dari nafathnya setan, ya. Taib. Kemudian ada pembahasan berikutnya, mas'alatun, ya. Ada pembahasan i'tadan nasu ayanhau tilawatahum biqauli sadaqallahul azim. Fahal ala hadha dalilun sahih? Nah, ada pertanyaan di sini. Sebagian manusia atau bahkan banyak manusia, banyak orang yang mengakhiri tilawah mereka dengan mengatakan sadaqallah al-azim, ya, sadaqallahul azim. Apakah ini punya dalil yang sahih yang mendasari perkataan ini? Maka jawabannya la dalila ala qauli sadaqallahul azim. Tidak ada dalil dari perkataan sadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran.
atau setelah membaca ayat, ya. Indal intihai minat tilawah, ya, setelah selesai dari tilawah nggak ada dalilnya. Wa in kana hadza amalul aktsarin, walaupun itu dilakukan oleh banyak orang, bahkan kebanyakan manusia membaca potongan kalimat ini ketika selesai membaca Al-Quran. Wa amalul kathrah laisa dalilan ala isabatil haqq, dan walaupun ketika dia diamalkan oleh banyak orang itu bukan dalil bahwasanya itu pasti benar, pasti itu sesuai dengan kebenaran. Jadi bukan karena ini semua orang aja membaca ini. Coba tidak ada seorang pun di negeri ini yang ketika membaca Quran tidak mengakhiri dengan itu. Semuanya pasti mengakhiri, berarti benar. Enggak, ya. Banyaknya orang yang mengamalkan itu bukan dalil bahwasanya itu adalah benar. Allah Ta'ala mengatakan wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia walaupun engkau menginginkan mereka untuk beriman, mereka tidak akan beriman. Jadi kita kalau bicara mayoritas itu di dunia ini, ya, yang beriman sama yang enggak beriman lebih banyak yang tidak beriman. Kalau patokan kita mayoritas, ya berarti yang benar enggak beriman dong. Nah, kan gitu. Yang tentunya enggak benar, ya. Maka jangan menjadikan mayoritas sebagai patokan. Banyak yang melakukan atau bahkan kebanyakan orang melakukannya. Ini sama sekali bukan patokan kebenaran. Wa min latifi qauli Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, dan di antara perkataan yang bagus dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la tastawhish turuqal huda liqillati ahliha. Kata Fudail, janganlah, ya, membuatmu sedih, janganlah membuatmu kemudian meninggalkan jalan-jalan petunjuk hanya karena sedikit orang yang melewatinya. Jadi jangan kamu menjadi tidak mau lewat jalan yang sudah benar, jalan petunjuk, ya, menjauhi jalan tersebut hanya karena kamu melihat kok yang melewati jalan itu kok sedikit, padahal itu jalan kebenaran, jalan petunjuk. Ya, wala taghtar bi kathratis salikina al-halikin, dan sebaliknya janganlah kamu tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan-jalan kebinasaan. Walaupun banyak tapi itu jalan kebinasaan, jangan. Ya, artinya tidak memandang banyak atau sedikit, tapi yang dilihat adalah ini benar atau enggak. Udah. Dan patokan benar tidak adalah dalil, ya. Bal inna dalila ma'a man mana'a, ya, khatmat tilawati bihadzal qaul. Bahkan dalil yang ada itu malah yang dalil untuk menolak kalimat penutup ini. Jadi dalil yang ada justru malah dalil yang menunjukkan bahwa kalimat ini malah tidak tepat untuk diucapkan. Faqad rawal Bukhari wa Muslim, dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, Iqra' alai. Nabi pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah, coba bacakanlah Al-Quran kepadaku. Ya. Qala qultu, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, aqra'u alaika al-Qur'ana wa alaika unzil. Ya. Apakah saya membacakan Al-Quran kepada engkau, wahai Rasulullah, padahal Al-Quran itu turun kepadamu? Maksud malah saya membacakan kepada engkau, wahai Rasulullah, padahal Al-Quran itu turun langsung kepadamu. Kalau Nabi mengatakan, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Kata Nabi, aku lebih suka mendengar Al-Quran dari orang lain. Saya pengen dengar juga. Ya. Qala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, faqara'tun nisa. Aku membaca surat An-Nisa. Hatta idza balaghtu, sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana pula ketika kami mendatangkan bagi setiap umat saksi-saksi mereka, dan kami mendatangkan engkau, wahai Muhammad, ya, sebagai saksi bagi mereka. Maka Nabi mengatakan kepadaku, kufa au amsik, cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup. Ya. Fara'aitu ainaihi
ya, tadrufan, ya. Maka aku melihat kedua mata beliau itu basah karena menangis. Ya, beliau terharu dengan ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi SAW diminta menjadi saksi bagi umatnya, bagi umat-umat umat-umat terdahulu. Bi abi huwa wa ummi, ya, bapakku dan ibuku sebagai tebusannya. Falam yaqul lahu sallallahu alaihi wasallam qul sadaqallahul azim. Ya. Perhatikan di sini bahwa Nabi SAW untuk menghentikan Ibnu Mas'ud, atau ketika Ibnu Mas'ud berhenti, beliau tidaklah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, katakanlah sadaqallahul azim. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Walam yathbut dzalika anhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada riwayat tentang hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walam ya'had 'ani sadril awwal ridwanullah alaihim ajmain. Dan tidak pernah pula hal tersebut ada di generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Enggak pernah ada Abu Bakar, Utsman, Umar, ya, baca Quran kemudian mengakhiri dengan shadaqallahul azim. Enggak ada. Enggak kita temukan. Annahum kanu yatalaffadhuna bidzalika 'indal intihai min tilawatihim. Kita enggak nemu mereka melafalkan bacaan tersebut ketika mereka selesai dari tilawah mereka. Enggak ada. Walam yu'raf dzalika 'inda salafis shalih min ba'di sahabat, dan setelah sahabat pun enggak ditemukan juga dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu tidak ada yang mengakhiri bacaan mereka dengan shadaqallahul azim. Ya. Idzan ma baqiya an naqula illa annahu muhdats. Maka tidak ada lagi yang bisa kita katakan kecuali kita katakan bahwasanya hal itu muhdats, sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan. Wa laisa fihi sunnah yaitu jawizu hadza dzikr, dan tidak ada sunnah yang membolehkan, ya, zikir semacam ini. Bukan berarti zikirnya isinya jelek, ya. Tapi ketika orang membaca itu, orang itu meyakini bahwa itu sunnah, ini yang berbahaya. Kalau seorang meyakini itu sunnah, itu butuh kepada dalil. Dia meyakini bahwa ini adalah ajaran Nabi, dia meyakini bahwa ini dianjurkan oleh Nabi SAW, bahkan dia meyakini diperintahkan Nabi SAW, ya, padahal tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, tidak ada contohnya. Hampir kita bisa pastikan setiap orang yang membaca ini itu karena ya menganggap itu sunnah, menganggap itu suatu yang disyariatkan, diperintahkan Nabi atau dicontohkan Nabi, padahal tidak. Nah, ini yang menjadi titik kenapa kita menghindari kalimat ini, gitu ya. Jadi bukan karena kalimatnya benar, ya. Qalat al-lajnah ad-daimah, berkata lajnah ad-daimah, lembaga fatwa Arab Saudi, mereka mengatakan qaulul qail sadaqallahul azim fi nafsiha haqqun. Nah, ya. Adapun perkataan shadaqallahul azim, ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, gitu ya. Kalau orang sini menerjemahkan demikian. Fi nafsiha haqqun. Secara isi kalimat itu, kalimat isinya benar, bahwa Allah itu maha benar dalam semua firman-Nya. Kalimat ini tidak salah, ya. Walakin dzakaraha ba'da nihayati qiraatil Qur'an bistimrari bid'atun. Namun membaca itu setelah selesai membaca Quran bistimror, dengan membiasakannya, ya, menjadikannya suatu kebiasaan, itu adalah suatu bid'ah. Suatu bid'ah. Li'annaha lam tahsul minan Nabi SAW wala min khulafaihi ar-rasyidina fima na'lam ma'a kathrati qiraatihim al-Qur'ana. Karena tidak ternukil, tidak terriwayatkan dari Nabi dan juga dari para khulafa rasyidun, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sebagaimana yang kami ketahui, sejauh yang kami ketahui, padahal mereka banyak membaca Al-Quran, tapi nggak ada riwayat mereka membaca Quran, membaca shadaqallah. Pasti kalau itu sunnah dari Nabi, pasti paling nggak 1-2 sahabat minimal. Apalagi sahabat adalah orang yang paling banyak baca Quran. Dan kita tidak mendapatkan riwayat tentang bacaan tersebut. Wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada dalam urusan kami, tidak pernah
menjadi satu urusan agama yang kami contohkan, kami perintahkan, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya. Dan dalam riwayat lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama, ya urusan kami maksudnya urusan agama, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama, bukan bagian dari agama, berarti agama itu kan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mengadakan sesuatu seolah-olah itu adalah ada contohnya dari Al-Quran atau Sunnah, berarti itu namanya sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru. Kita mengada-adakan ahdatsa, fahuwa raddun, maka yang semacam ini akan tertolak. Ya. Faidatun, ada faidah di sini. Dzakara Nawawi rahimahullah fi adzkarihi annahu, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau Al-Adzkar bahwasanya beliau mengatakan yustahabbu lil qari idza ibtada'a min wasati surah ayyabtadi min awwalil kalam al-murtabit, ya, ba'duhu bi ba'd. Disunnahkan atau dianjurkan bagi orang yang membaca Quran untuk memulai, atau ketika dia memulai membaca dari tengah-tengah surat, supaya dia memulai dari ayat yang memulai pembicaraan tersebut, ya, atau ayat yang masih satu konteks dengan ayat yang mau dibaca. Jadi misalnya begini, kadang kita membaca Al-Quran gitu ya, kan kita kadang baca per halaman, kadang ada satu konteks pembicaraan atau konteks cerita misalnya yang belum selesai di halaman tersebut, masih harus lanjut halaman berikutnya. Yang saya ingat misalnya tentang kisah penyembelihan, kisah perintah Allah untuk supaya Bani Israel menyembelih sapi. Itu kalau dalam Mushaf Madinah itu dilanjutkan di halaman berikutnya, gitu ya. Nah, kisahnya kan tentang innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atatakhiduna huzwa qala qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Habis itu kan sampai di akhir mushaf kemudian ada lanjutannya kan gitu ya, kisahnya tentang perintah Nabi Musa mendefinisikan sapinya begini-begini. Itu kan pindah halaman. Nah kadang kita begini, ketika kita sudah stop di situ, kita udah selesai, nanti baca Quran nanti lagi gitu ya, dan memulai kemudian dengan lanjutan kisah tersebut. Nah, kata Imam Nawawi disunahkan untuk coba diulang dari awal ceritanya gitu ya, dari satu konteks ceritanya gitu ya. Jadi kan kalau Al-Quran itu kan beberapa ayat adalah satu konteks gitu ya. Ayat 1 dilanjutkan sampai selesai, nanti ganti konteks, misalnya seperti itu. Ya, kita mulai dari yang mungkin sudah pernah kita baca, tapi kita ulangi lagi supaya itu menjadi satu kesatuan konteks pembicaraan. Itu yang disunnahkan. Ya. Jadi dan ini tidak mudah ya bagi orang yang memang tidak memahami bahasa Arab, karena dalam Al-Quran cetakan Madinah atau yang manapun biasanya tidak ada tandanya kalau ini tuh konteksnya sudah berubah. Biasanya yang bisa kita tandai adalah ketika kita membaca terjemahan versus Departemen Agama ya, yang memang cetakan Saudi ya. Saudi itu kan punya percetakannya, kan punya banyak percetakan dari berbagai bahasa ya, ada bahasa manapun, bahasa Inggris, Jepang dan seterusnya, termasuk bahasa Indonesia. Nah, terjemahan dari Kemenak atau Depak itu biasanya ada konteksnya. Jadi misalnya kisah Bani Israel udah selesai, nanti kalau ganti kota dia akan kasih judul baru. Ini habis ini membaca kisah penyembelihan sapi. Habis itu kisah Bani Israel meminta makanan. Nah, terus apa lagi nanti kisah Nabi Sulaiman kayak gitu. Nah, kalau bisa seperti itu enak ya, kita punya patokan, oh ini masih satu konteks. Tapi kalau Qurannya hanya mushaf biasa, itu nggak ada. Ya, maka ini akan memungkinkan ketika kita memang bisa bahasa Arab, tahu isinya, atau kita menggunakan mushaf terjemahan yang memang sudah dibagi-bagi per konteks pembicaraan. Nah ini ya, ini kata Imam Nawawi.
Wa kadzalika idza waqafa yaqifu 'alal murtabit, ya, atau murtabit wa 'inda intihail kalam. Demikian pula ketika dia berhenti, maka hendaknya dia berhenti di konteks tersebut, diselesaikan konteks tersebut, ya, konteks pembicaraan tersebut itu dirampungkan, ya, jangan dipotong. Seperti tadi kalau kita cuma berpatokan pada halaman, ya kita sebenarnya belum selesai ceritanya gitu ya, baru Allah memerintahkan Bani Israel untuk nyembelih sapi, kisahnya nanti kepotong, nanti dilanjut, itu kurang bagus, ya. Wala yataqayyadu fil ibtida wala fil waqf bil ajza wal ahzab wal a'syar. Dan perlu diketahui juga bahwa memulai dan mengakhiri ibtida dan waqaf ini tidak ada kaitannya dengan juz atau dengan hizib atau dengan asyar. Jadi kan ada juz, ya, juz kan ada satu Al-Quran isinya 30 juz. Ada yang hizib, ya, hizib itu dalam satu juz dibagi beberapa hizib. Itu hizibnya bukan baginya bukan berdasarkan konteks pembicaraan, bukan berdasarkan cerita, bukan berdasarkan satu topik, ya. Dia ya berapa ayat potong hizib kayak gitu. Sehingga kalau kita mengandalkan hizib itu juga tidak bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan di sini, karena memang tidak dibagi berdasarkan itu. Contohnya misalnya kalau tidak salah juz berapa ya? Masih juz awal itu ada yang bahkan juznya selesai itu masih konteksnya beralih, masih lanjut di juz berikutnya. Nah ini, ya, ini hanya bisa diketahui kalau kita paham, ya. Nah makanya kita mengandalkan hizib juz ini juga belum cukup. Fa inna katsiran minha fi wasatil kalam, ya, al murtabit. Karena kebanyakan mereka itu memotong konteks pembicaraan. Walaupun ayatnya sudah selesai, tapi ayat itu masih lanjut, gitu ya. Nah ini yang perlu diketahui. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, walihadzal ma'na qala ulama. Oleh karena itu para ulama mengatakan qira'atu suratin bikamaliha afdalu min qira'ati qadriha min suratin tawilah. Para ulama mengatakan bahwa saya membaca satu surat sepenuhnya, satu surat sampai selesai, awal sampai akhir, itu lebih afdal daripada membaca sebagian dari surat yang panjang. Ya, contohnya kita membaca ad-duha dari awal sampai itu lebih afdal daripada membaca sebagian surat Al-Baqarah, meskipun lebih panjang, misalnya gitu ya. Al-Baqarah 1 halaman dibandingkan surat ad-duha, itu lebih afdal membaca surat ad-duha. Kenapa? Karena li'annahu qad yakhfa al-irtibat ala katsirin minan nas. Karena keterkaitan ayat itu, antara ayat itu menjadi satu topik itu kadang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ya, dia nggak tahu kapan sudah selesai bahas ini beralih ke pembahasan itu, dia nggak tahu. Karena mungkin nggak bisa bahasa Arab, kalaupun bisa bahasa Arab ya mungkin dia tidak terlalu paham kapan harus ini, kapan sudah ganti konteks, ya. Ya, au aktsaruhum fi ba'dil ahwal wal mawatin. Dan di semua tempat, di semua kondisi, kebanyakan manusia itu memang lebih banyak yang tidak tahu sebetulnya ini sudah sampai mana dan seterusnya. Ya makanya kalau imam, ya, disarankan, ya, imam itu ketika dia mungkin mau membaca potongan, kalau satu surat kan jelas, ya, pasti selesai dari awalnya, pasti selesai. Kalau surat seperti Al-Baqarah kan banyak pembicaraan di situ, ya, ada topik ini dan seterusnya. Nah, disarankan dia menguasai itu. Ketika dia membaca sebagai imam, ya dia sesuaikan supaya dia bisa menyelesaikan satu konteks itu dalam satu bacaan. Nah, misalnya bisa Al-Fatihah, dia membaca sebagai surat Al-Baqarah, ya sudah. Misalnya tentang kisah misalnya kalau tadi penyembelihan sapi misalnya, itu dari awal, ya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah sampai fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nah, kalau perlu wa idh qataltum nafsan fadara'u fiha, itu juga masih berkaitan juga. Nah,
Sampai pokoknya habis, mungkin sudah mulai bahas yang lain. Nah itu dia sarankan setiap qori itu bisa ngerti. Kalau dia memang memutuskan mau membaca sebagian atau potongan dari satu surat yang panjang. Namun sekali lagi Imam Nawawi hanya menyebutkan yustahabbu. Ini sunnah saja, nggak usah dibuat beban ya. Seandainya seorang kemudian nggak ngerti, kemudian dia memotong tidak, konteksnya belum selesai, maka insya Allah tidak ada dosa juga, tapi tentu kurang afdol ya. Kalau mau lebih afdol ya dia sesuaikan dengan satu konteks utuh, dia baca sampai selesai ya. Taib. Yang berikutnya berkaitan dengan hukum membaca Al-Quran dengan cepat ya. Ini agak panjang. Coba kita baca yang kita bisa baca ya. Yang ke-12, istihbab tartil Al-Quran wa karahiyah as-sur'ah al-mufarritah fit tilawah. Dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan pelan-pelan. Wa karahiyatu sur'ah, dan dimakruhkan membaca terlalu cepat dalam membaca Al-Quran. Amrul Maula Azza wa Jalla bitartili kitabihi faqala azza min qail. Al-Maula, Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Allah Ta'ala mengatakan warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Yaitu tartil fil qira'ah at-tarassul. Tartil dalam qira'ah artinya membaca pelan-pelan ya. Perlahan-lahan, tidak terlalu cepat ya. At-tarassul fiha wat tabyin min ghairi baghyin, dan memperjelas. Jadi kenapa pelan? Karena ingin memperjelas makhrajnya, panjang pendeknya gitu ya. Kan beda misalnya gini. Kalau kita baca tartil, contohnya seperti ini. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, misalnya gitu. Itu kan kita betul-betul memperjelas semuanya. Beda kalau kita baca cepat. Kadang matnya itu juga dibaca nggak nyampe 5, nggak nyampe 4 ya. Mungkin bahkan cuma 2 gitu ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya itu cepat dan maknanya dipahami tapi kurang jelas. Nah, maka yang lebih afdal adalah tartil, yaitu pelan dalam rangka memperjelas bacaan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan tentang firman Allah waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Qala, ia mengatakan atau beliau mengatakan bayyanahu tabyinan, dia perjelas bacaan tersebut. Artinya membaca tartil itu dengan memperjelas bacaan. Abu Ishaq mengatakan wat tabyin la yatimu bi ya'jal fil qiraah. Memperjelas bacaan Al-Quran tidaklah bisa sempurna ketika dia terburu-buru atau cepat dalam baca Quran. Wa innama yatimu at-tabyin bi ayyubayyina jami'al huruf wa yuwaffiha haqqaha minal isba'. Hanyalah dia bisa menyempurnakan bacaan dengan jelas ketika dia memperjelas semua huruf yang dia baca dan memenuhi hak-haknya. Minal isba' berupa panjang harokatnya dan seterusnya. Tadi yang saya sebutkan. Kalau ulaika itu kan sebenarnya mat mat wajib mutasil kan ya. Jadi dia memang harusnya panjang kalau mau betul sempurna. Tapi kadang-kala ya nggak sempurna seperti itu. Ya. Wal faidatu al-marjuwatu minat tartil annahu ad'a li fahmi ma'anil Qur'an. Dan faedah yang diharapkan dari membaca dengan tartil adalah dia lebih bisa memahami isinya. Makna dari Al-Quran itu lebih masuk daripada kalau cepat. Kalau kita pelan, kita juga sambil mencerna, sambil menerjemahkan. Nah, itu maknanya akan lebih masuk. Ya. Wa qad kariha katsirun minas salaf minas sahabati wa man ba'dahum al-ajalah al-mufarritah fi tilawatil Qur'an.
Dan banyak di antara para salaf dari kalangan sahabat dan juga setelah mereka membenci, tidak suka dengan al-ajalah al-mufarritah, yaitu cepat-cepat dalam membaca Al-Quran. Wa illatu dzalika anna raghbat al-qari fi taktsiri tilawatihi fi muddatin aqsar. Dan sebabnya kenapa orang kok pengen cepat, karena mereka ingin memperbanyak tilawah dalam waktu yang singkat. Dia cuma punya waktu sehari misalnya, atau dia cuma punya waktu 10 menit atau mungkin 20 menit. Dia pengen dapat pahala huruf bacaan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang tercela. Ya, bukan sesuatu yang tercela, tapi ya sesuatu tujuannya tidak tercela, ya. Li ajli tahsili ajrin akthar. Dan itu tujuannya supaya dia dapat pahala lebih banyak. Kan semakin banyak huruf yang dibaca semakin berpahala, ya. Yafutu alaihi maslahatun akbar. Namun dia terlewat dari maslahat yang lebih besar. Wahiyya tadabbur ayatil Quran. Yaitu faedah apa yang dia terluput dari membaca terlalu cepat adalah dia terluput dari tadabbur. Ya, dia sulit untuk tadabbur ketika bacaan terlalu cepat. Wa ta'atsur biha, dan dia kurang bisa mendapatkan pengaruh dari bacaan Al-Qur'annya. Enggak bisa, mungkin orang itu lebih bisa nangis ketika membaca Al-Qur'an ketika dia baca pelan. Ya, kalau bacanya cepat, kecil kemungkinan untuk bisa menangis ketika membaca Quran, ya. Wa dhuhuru athariha 'alal qari, dan menjadi tidak tampak bekasnya kepada qari'nya, kepada pembacanya. Jadi Al-Quran jadi kurang membekas kalau dia membacanya terlalu cepat. Wala raiba anna hala man qara'a al-Qur'ana wa huwa muta'ammilun li ayatihi wa mustahdhirun li ma'anihi akmal min alladhina yasta'jil bihi talaban li sur'ati khatmihi wa kathrati tilawatihi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kondisi orang yang membaca Quran dengan merenungkan ayat-ayatnya dan menghadirkan hati untuk memahami makna-maknanya, akmal, dia akan lebih sempurna daripada orang yang tergesa-gesa dalam rangka mencari supaya cepat khatam dan mempercepat tilawahnya. Ya, ini menurut sebagian salaf, bahkan kebanyakan salaf, mereka tidak suka baca terlalu cepat. Wal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kalaman fi dhammil isra' fi tilawatil Quran. Dan Ibnu Mas'ud, ya, punya suatu perkataan yang mencela orang yang terlalu cepat dalam membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Abi Wa'il, ia mengatakan, ja'a rajulun yuqalu lahu Nuhaik ibnu Sinan ila Abdillah. Suatu ketika datang seorang laki-laki yang dipanggil dengan panggilan Nuhaik bin Sinan kepada Abdullah bin Mas'ud. Ia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, kaifa taqra'u hadzal harf? Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, gimana cara saya membaca huruf ini? Alifan tajiduhu am ya'an? Ini huruf alif atau huruf ya? Ya, yaitu dalam surat Muhammad, ya. Disebutkan min ma'in ghairi asin atau min ma'in ghairi yasin. Ya. Ini dalam surat Muhammad, ya. Qala faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, wa qul Qur'an qad ahsaita ghaira hadza? Apakah kamu tuh sudah semua Al-Quran sudah kamu baca, sudah kamu baca semua kecuali ayat ini, gitu ya. Kemudian beliau mengatakan, inni la aqra'ul mufassal fi raqa'atin. Ya, maka orang ini jawab, saya itu membaca surat-surat mufassal dalam satu rakaat. Itu surat-surat yang panjang-panjang dalam satu rakaat, kata orang ini. Faqala Abdullah, hadzan kahadzi syi'r. Ya. Ya, ini kamu bacanya cepat seperti membaca syair. Iya, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Ketahuilah bahwasanya ada satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Walakin idza waqa'a fil qalb
farasikh farasakh fihi nafa', ya. Namun kalau dia betul-betul masuk ke dalam hati mereka, maka mereka akan kokoh masuk dalam hati mereka. Ya, beliau tidak suka juga dengan orang yang terburu-buru atau terlalu cepat baca Quran, ya, sehingga malah luput dari tadabbur Al-Quran, ya. Dan juga dari Abu Hamzah ia mengatakan, qultu li Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, inni sari'ul qira'ah, aku tuh kalau baca Quran cepat. Wa inni aqra'ul Qur'ana fi thalath, dan aku kalau baca Quran selesai dalam 3 hari. Faqala, kemudian beliau mengatakan, li an aqra'al Baqarah fi lailatin fa udabbiruha wa urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a kama taqul. Kata Ibnu Abbas, kalau saya membaca surat Al-Baqarah dalam 1 malam, saya tadabburi dan saya baca dengan tartil, maka itu lebih saya sukai daripada saya membaca sebagaimana engkau, yaitu engkau membaca sangat cepat sampai 3 hari sudah selesai. Dan dalam riwayat lain, fa in kuntu fa'ilan la budda, ya, fa aqra'uhu qira'ata tasma'u udhunaika wa ya'yihi qalbak. Kalau memang kau harus atau kalau memang aku harus melakukan hal demikian, maka aku akan membacanya dengan bacaan yang dapat didengar oleh kedua ini faqra, ya, bukan faqra, ya. Kalau engkau memang harus melakukan itu, kau memang harus baca dengan cepat, ya, maka bacalah dengan bacaan yang bisa didengar oleh kedua telingamu dan dapat membangunkan hatimu, dapat membuat hatimu menjadi terbangun, ya. Ibnu Muflih mengatakan, qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, ya, tu'jibuni al-qira'atu as-sahlah. Kata Imam Ahmad, saya lebih suka bacaan yang mudah, membaca yang mudah, ya. Wa kariha as-sur'ah fil qira'ah, dan beliau tidak suka terlalu cepat atau cepat-cepat dalam membaca Al-Quran. Berkata Harb, sa'altu Ahmad an sur'ah fi al-qira'ati fakarihahu. Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang baca Quran dengan cepat, maka beliau membencinya. Beliau tidak suka hal tersebut. Illa ayyakuna lisanur rajuli kadzalik. Kecuali memang, ya, cara bicaranya memang udah udah jadi kebiasaannya atau udah menjadi bawaannya, dia cepat. Nah, kecuali itu. Aula yaqdiru ayatarassal, atau memang tidak mampu untuk pelan, ya. Kalau pelan mungkin malah jadi terbata-bata misalnya, ya. Qila fihi itsm, maka ditanya kepada beliau apakah dosa kalau baca cepat-cepat, maka Imam Ahmad mengatakan amal itsm fala, kalau dosa sih enggak, ya. Ya. Fala ajtari'u alaih, saya enggak berani mengatakan itu suatu hal yang dosa, tapi saya tidak suka dengan bacaan yang terlalu cepat. Taib. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Kita masih menyisakan pembahasan seputar baca terlalu cepat. Sebenarnya masih tinggal satu lagi, atau saya bacakan secara singkat saja, ya. Ada satu masalah yang bisa kita bahas sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, masih di bab ini, yaitu terkait dengan mana yang lebih afdal bagi seorang pembaca Al-Quran, ya, apakah dia membaca dengan pelan dan tadabbur atau membaca dengan cepat, ya, selama tidak merusak huruf dan harokatnya. Jadi kalau kita bisa membaca tanpa rusak harokatnya, tanpa merusak hurufnya, dibandingkan dengan membaca pelan-pelan dan tadabbur, mana yang lebih afdal? Maka jawabannya, idza kanat as-sur'ah la takhillu bil qira'ah faqad faddala ba'dul ulama al-isra' fiha talaban li kathratil ajr al-mutarattab ala kathrati tilawah. Kalau dengan membaca cepat itu tidak merusak bacaan, tidak ada yang kelewat, panjang pendeknya juga terjaga, maka sebagian ulama, ya,
lebih mengutamakan bacaan yang sedemikian. Dengan alasan lebih banyak pahala yang didapatkan dengan membaca cepat. Ya, dia dalam 1 jam pahala yang dapat lebih banyak, hurufnya lebih banyak dibaca. Wa faddala ba'duhum at-tartil wa ta'anni fiha, dan sebagian ulama yang lain tetap mengunggulkan bacaan dengan pelan. Nah, Ibnu Hajar menjadi penengah dengan mengatakan wa tahqiqu anna likullin minal isra wa tartil jihata fadlin. Maka yang benar bahwasanya baik dia membaca cepat atau membaca tartil, maka dua-duanya punya sisi keunggulan. Bisyartin atau bisyarti ayyakuna al-musri' la yakhilu bisyai'in minal huruf wal harakat was-sukun wal wajibat. Selama memang ketika membaca cepat dia tidak luput dari huruf-hurufnya, tidak luput, harokatnya juga terbaca, panjang pendeknya cukup, sukunnya juga terbaca, dan kewajiban-kewajiban qiraah juga terbaca. Fala yamtani ayyafdula ahaduhuma al-akhar. Maka tidak menutup kemungkinan salah satu bisa lebih unggul daripada yang lain. Bisa tidak mutlak satu lebih unggul daripada, tapi bisa bisa jadi satu lebih unggul daripada yang lain. Wa yastawi, atau bisa jadi sama unggulnya. Fa inna man rattala wa ta'ammala kaman tasaddaqa bi jauharah wahidah muthminah. Karena bisa jadi orang yang membaca dengan tartil dan merenungkan isinya itu seperti orang yang bersedekah dengan satu permata yang berharga, satu permata yang mahal. Wa man asra'a kaman tasaddaqa bi'iddati jawahir lakin qimatu al-wahidah. Dan orang yang membaca dengan cepat mungkin dia seperti orang yang bersedekah dengan banyak permata yang murah-murah. Jadi mungkin dia yang membaca tartil, dia seperti satu mutiara yang harganya 1 miliar. Tapi yang membaca cepat seperti bersedekah 10 mutiara atau 10 permata yang masing-masing harganya 100 juta. Yang artinya kalau dijumlahkan sebenarnya sama-sama 1 miliar juga gitu ya. Yang ini 1 miliar bongkahan besar permata, yang ini meskipun dia keafdoliyah secara harga mutiaranya dikit-dikit, tapi 10 karena dia dapat huruf yang lebih banyak. Nah, pada akhirnya sama, ya. Wa qad takunu qimah al-wahida akthar min qimatil ukhrayat wa qad yakunu bil aks. Nah, boleh jadi kadang satu permata besar lebih besar nilainya, lebih mahal, ya. Atau boleh jadi yang banyak-banyak ini ternyata dia kumpulkan ternyata bisa lebih mahal daripada yang satu besar atau yang sebaliknya. Jadi sangat bervariasi, ya. Tidak bisa kita unggulkan satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita bahas pada sore ini, semoga bermanfaat, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.